Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat. Karena ngaji izinkan saya kalau duduk waktu kadang-kadang silo, kadang-kadang tidak apa-apa ya. Kalau duduk gitu terus bimbingan nanti. Kemarin kita sudah masuk ke mode-mode pengetahuan di pengantar, mulai sumbernya, mulai alatnya, dan macam-macam. Malam ini skeptisisme dan seterusnya saya mulai minggu depan. Tapi ada satu bagian kedua dari pengetahuan yang harus saya sampaikan juga, yaitu epistemologi, yang kemarin alat, sumber, dan macam-macam cuma dalam tradisi Islam. Karena bagaimanapun ini muslim semua kan? Ada yang non-muslim? Boleh, tidak apa-apa. Biar ngerti gimana cara berpikirnya orang Islam. Jadi malam ini kita masuk ke, kalau kemarin kan umum sekali, beberapa di antaranya baunya sangat barat. Malam ini masuk ke Islam. Baru minggu depan dan seterusnya kita masuk ke tema-tema yang agak besar dalam tradisi epistemologi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu mungkin setiap kali pertemuan kita ambil 2 aja. Karena kalau 1 terlalu sedikit. Kalau tak ambil lebih dari 2 mungkin kalian mabuk, susah. Jadi skeptisisme, relativisme kita minggu depan. Minggu depannya lagi common sense sama epistemologi sosial, karena ini agak dekat. Bayesian sama otoritarianisme, sebenarnya ini agak berlawanan, tapi justru karena berlawanan kita jadiin satu. Kalau otoritarian itu patuh mutlak, sementara Bayesian itu relatif. Dan yang terakhir yang harus sendirian karena kajiannya agak panjang adalah problem kebenaran. Nah, ini karena nanti mesti panjang kebenaran itu. Bahkan bisa 2, tapi kalau bisa 1, biar kita masuk nanti ke fase selanjutnya, latihan mikir dengan thinking skill logic. Oke. Kalau saya kasih judul Islam itu sebenarnya hampir semua agama-agama kitab yang punya kitab suci itu nalarnya mirip, tidak cuma di Islam. Cara berpikir agama-agama itu mungkin bagi yang ada mahasiswa perbandingan agama baik S1 atau S2 pasti paham bahwa fenomena atau fakta keagamaan yang kalian temukan dalam Islam itu sebenarnya kemungkinan besar ada juga dalam agama lain. Aliran-aliran, sengketa, konflik, beda pendapat itu ada terus, di mana-mana ada, di setiap agama ada. Tidak cuma di Islam. Maka kalian jangan terlalu pesimis kalau lihat Islam ini kok kelihatannya banyak sekte, banyak aliran, masing-masing mengklaim benar. Tidak cuma Islam sebenarnya. Hanya saja yang menemukan memang orang Islam dalam sejarah. Islam itu mengamukan, apalagi hari ini. Sekarang kita menunggu sedang penggerbekan teroris di Bandung gitu kan, yang nggak bisa ditangkap-tangkap. Tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat. Terorisme itu sebenarnya salah satu mode of thought, mode berpikir, mode pengetahuan dalam Islam. Diakui atau tidak, kalian boleh mengkritik, tapi itu sebuah mode. Sejak awal sejarah Islam pola seperti itu ada. Oke, nah sekarang kita masuk ke Islam itu khas, unik. Ini saya ambil. Kalau kemarin kan di Barat nggak pernah bahas ini. Orang Barat itu dianggapnya tahu itu mesti benar dengan level yang sama. Kalau saya tahu sesuatu itu berarti
Apakah itu secara empiris atau secara rasional, itu berarti sudah pas. Tapi kalau dalam Islam dia punya keunikan. Dia tahu itu ada hierarkinya. Ini khas. Teori ini saya ambil dari Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar itu salah satu tokoh Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah cabang intelektual. Mu'tazilah itu punya cabang dua dalam sejarah. Ada Mu'tazilah yang cabang politik dan Mu'tazilah yang cabang intelektual. Yang cabang politik ini habis dia ketika melakukan mihna. Cuma cabang intelektual ini berkembang pesat sekali, luar biasa. Jatuhnya dunia Sunni di Baghdad, cabang intelektualnya Mu'tazilah ini diwarisi oleh orang dari tradisi Persia, orang-orang Syiah. Dan Syiah kemudian berkembang secara luar biasa dalam aspek intelektual. Sampai hari ini, kalau kamu tandingkan Sunni sama Syiah itu kalah kamu secara intelektual. Maka kamu kalah. Kalau dengar uraiannya Pak Sofan kan kamu cuma melongo. Karena kamu udah kalah secara intelektual, kamu rada malas. Orang Sunni itu agak malas karena teologinya Asy'arian. Asy'arian itu agak pasif. Asy'arian itu agak bulat, ujungnya Jabariyah. Jadi Allah a'lam bishawab. Jadi bagi orang Asy'ariyah apa-apa ya suka-suka Allah. Kalau Allah mau apa ya jadi gitu. Kalau pengen kaya ya nanti kita kaya. Kalau Allah menakdirkan kaya itu Asy'ariyah. Jadi kita agak pasif. Oke, jadi katanya Abdul Jabbar tahu itu ada hierarkinya. Ada hierarki level jahil. Pengetahuannya orang jahil itu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Pokoknya ngawur, pokoknya ngakuni wis ngerti tapi mungkin keliru apa benar dia nggak paham. Itu tahu yang level jahil sebenarnya. Nggak ngerti apa-apa tapi komentar. Itu sebenarnya level jahil. Maka orang Arab zaman Nabi itu disebut golongan jahiliyah. Tidak identik jahiliyah zaman itu nggak punya peradaban, nggak punya ilmu. Pinter-pinter, bikin puisi pinter, astronomi pinter. Tapi Nabi menyebutnya jahiliyah. Jadi tidak paham hakikat yang dia ketahui. Kalau dia kenal Allah, orang Arab klasik itu kenal Allah. Tapi kalau ditanya Allah itu apa? Allah itu Tuhan besar. Sementara patung-patung yang saya sembah itu Tuhan kecil. Jadi kita nyembah Tuhan kecil dalam rangka Tuhan besar. Apa-apa. Itu jahil. Jadi kayak kamu jangan mendewakan uang. Udah. Uang itu cuma perantara untuk sampai ke Allah. Jadi asal ini Tuhan kecil untuk sampai ke Tuhan besar Allah ya. Hati-hati. Jadi itu kelompok jahiliyah. Ya bahasa dasarnya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau bahasanya Ghazali, jahil itu orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Itu orang yang di level paling bawah. Ya, kalau orang tidak tahu dan dia ngerti kalau dia nggak tahu itu aman. Dia tidak akan cerewet, dia tidak akan gaya, dia tidak akan. Tapi kalau tidak tahu tapi merasa tahu, itu bisa sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati dengan orang-orang kayak gini. Maka kalau di TV diidentifikasi dulu orangnya. Ini orang ini ngerti benar atau enggak. Jangan-jangan dia nggak ahlinya ngomong dan kamu anggap tahu padahal apa yang ngerti. Kayak tahu-tahu aja gitu. Oke. Kayak kemarin waktu pengacaranya yang subur gitu kan, waktu diwawancara tentang MUI itu kok berani-beraninya fatwa bahwa nikah itu hanya 4. Islam itu kan tidak mengikat. Saya kalau ada orang nggak ngerti Islam ya jangan ngomong Islam gitu. Mau tak ngerti kok ngomong Islam itu tidak mengikat. Maksudnya mungkin kalau bisa nikah banyak-banyaknya mungkin gitu. Berani-beraninya MUI membatasi 4 padahal selama ini nggak ada fatwa kayak gitu. Sekarang baru ada yang subur difatwakan nikah harus 4. Ya, si waras ngalah. Ya, jadi kalau orang jahil itu lebih susah dihadapi. Nah, itu step pertama dari pengetahuan. Ini level paling rendah. Yang kedua taklid. Taklid ini orangnya sudah naik kelas sedikit. Taklid itu orang tidak tahu tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu. Maka sebagai jalan keluar dia ikut orang lain yang dia anggap tahu. Itu taklid namanya.
Saya nggak ngerti fikih, nggak ngerti hukum Islam, ilmuku filsafat. Dan menurut saya Imam Syafi'i lebih tahu tentang fikih, maka dalam urusan fikih aku taklid pada Imam Syafi'i. Nah itu level itu termasuk golongan tahu, level kedua. Karena untuk bisa taklid ke sesuatu atau seseorang itu kan kamu juga butuh level pengetahuan tertentu. Orang nggak bisa loh ngawur. Yang nggak boleh dalam agama itu taklid buta. Taklid buta itu taklid kamu nggak ngerti apa yang kamu taklidi atau siapa yang kamu taklidi. Tapi taklid itu natural. Setiap orang butuh level taklid tertentu. Kalau kamu sakit ke dokter, kamu kan taklid sama dokternya. Dokternya ngasih resep apa kan kamu, ya wis manut. Kamu kan nggak ngeyel apa dalilnya, apa dasarnya dokter ngasih itu kan kamu nggak pernah ngajak diskusi. Terus pokoknya dikai resep ya. Itu taklid namanya. Dalam banyak hal taklid. Sains itu berkembang juga karena taklid. Orang membangun pengetahuan itu dari percaya pada riset sebelumnya. Maka dalam kamu nulis skripsi, atau tesis, atau disertasi itu kan pasti ada bagian namanya tinjauan pustaka, survei, penelitian sebelumnya. Itu kan kamu hasil penelitian sebelumnya kamu percayai dan kamu kembangkan. Itu sebenarnya nama lain dari taklid. Kamu kan tidak meneliti ulang, benar gak sih dia ngomong gitu kan? Gak, mesti mengembangkan. Itu sampai level tertentu sebenarnya namanya taklid. Agama juga gitu kan. Dalam banyak hal kita taklid dan itu wajar dan manusiawi. Orang yang anti taklid sekalipun sebenarnya kalau dicermati ya pasti ada bagian-bagian tertentu dalam keberagamaannya yang dia taklid. Ikut saja sama kiainya, sama ideologinya, sama doktrin yang dia percaya. Itu level tahu yang kedua. Nah, di atasnya taklid ada lagi dzon. Jadi dzon itu sebenarnya belum nyampe ilmu, baru nyampe prasangka. Jadi kalau dalam sebagian, kalau bahasa Al-Quran inna ba'dadzoni ismun, sebagian yang dzon itu keliru, dosa. Tapi ini lebih tinggi dari taklid. Di level pengetahuan agama, dzon bisa kamu sambungkan antara lain dengan namanya itiba. Itiba itu taklid sebenarnya cuma kamu tahu dalilnya yang kamu anggap benar. Jadi dzon itu ada sesuatu yang kamu anggap benar. Ini mungkin kayak gini, ini mungkin kayak gitu. Itu dzon namanya. Jadi kamu belum dapat data yang valid dan akurat. Misalnya manfaatnya ngaji filsafat. Setelah ngaji filsafat, menurut saya akan bisa jadi orang yang kritis. Ini kan tahu ini. Cuma tahu yang levelnya dzon. Kenapa? Nggak mesti. Kamu nggak berani. Mesti kok gitu. Kamu mesti. Tidak tahu ya, tapi kelihatannya ke situ. Nah, itu namanya dzon. Belum ilm, itu belum makrifah. Jadi itu baru namanya dzon. Kalau kita sering dengerin musik, maka jiwa kita akan lembut. Nah, itu susah dibuktikan secara faktual, secara nyata, tapi itu namanya dzon. Baru kalau kamu sudah ngalami langsung, terjun langsung, itu levelnya sudah di atasnya dzon. Jadi inna ba'dadzoni ismun karena ya isinya dzon itu kadang-kadang kalau dalam bahasa infotainment itu sering-sering isinya gosip. Jadi gosip itu kan isinya dzon. Jadi kira-kira wah ini Ahmad Fatona ini ngasih mobil, mesti maksud cuma dikasih mobil aja. Nggak mungkin kan, paling ini sudah diajak ngapa-ngapain kan. Itu kamu nggak punya data tentang itu loh, tapi kamu berani bilang gitu. Itu namanya level pengetahuan, level dzon. Kamu tidak boleh dengan paham dzon ini terus. Kalau dzon ini kamu sebarluaskan, kalau dzon ini tentang orang, itu namanya ghibah. Ngomong sudah. Maka hati-hati dengan dzon. Baik yang ngomong maupun yang mendengarkan itu nanti ada konsekuensinya. Jadi meskipun kamu tidak suka sama Ahmad Fatona, tidak harus banyak-banyak dzon sama Ahmad Fatona. Kabar terakhir ada lagi 2 orang artis perempuan yang
pernah dikasih oleh Ahmad Fatona. Salah satunya, ya kan ini wasif namanya. Itu soalnya itu Pak. Ini masih dan ya, tak kasih tahu barusan ada info tayangan di TV itu. Artis yang tiap hari kamu lihat di TV. Ternyata dia tersangkut juga dengan Ahmad Fatona selain Ayu Azhari. Siapa dia? Saya nggak mau ngobrol. Tapi nggak enak ya kamu gater kalau orang sudah nyampe situ itu telingamu sudah malah gak sidik. Kalau gitu kok gak usah ngomong. Oke, tapi itu level belum sampai makrifat. Baru level terakhir, level ilm. Ini agak unik. Ilm itu kalau dalam bahasa Arab masih pengetahuan, belum sains. Kalau di barat sains itu ilmu. Di Indonesia ilmu sains. Tapi kalau di Arab ilm itu baru nyampe makrifat, pengetahuan. Ciri paling gampang dari ilm dua. Jadi tadi kalian punya zon. Zon itu sudah jadi makrifat, jadi ilm apa belum? Cirinya dua. Yang pertama ada bukti objektifnya, jelas. Itu berarti kalau bahasanya Abdul Jabbar alama huwa bihi. Kalau bahasa kemarin namanya korespondensi, kesesuaian antara proposisi, antara pernyataan, antara yang kamu ketahui dengan kenyataannya. Kalau sudah tegas kenyataannya, maka itu sudah ilm, sudah jelas. Ciri yang kedua, lain harus ada aspek korespondensinya, harus ada aspek kedua, sukunun nafs. Sukunun nafs itu adalah tenangnya jiwa. Ini kriteria subjektif. Jadi parameter mudah untuk kalian mendeteksi pengetahuanku ini masih zon atau sudah ilm, itu adalah sukunun nafs. Ini unik. Sukunun nafs itu berarti kalian tidak menuntut lagi, jiwamu sudah puas. Kalau tadi misalnya tentang Ahmad Fatona yang ngasih mobil sama model kan, misalnya kamu ini mesti nggak dikasih mobil aja ini. Ngapain orang tiba-tiba dikasih mobil? Mesti ada apa-apanya. Jangan-jangan. Nah, ini kan kamu masih tanya-tanya terus. Masih jangan-jangan. Masih mungkin. Masih kira-kira. Jiwamu kan masih belum tenang. Masih mengejar data. Masih kamu cari-cari. Kabar terbaru ada fotonya Ariel sama model, siapa namanya? Kamu yang suka gosip? Ada foto berdua di atas kasur, jejer, kemudian difoto. Nah, kamu kan mesti punya zon. Masa bisa tiba-tiba foto berdua di atas kasur? Pasti ini sebelum atau sesudah. Mungkin kamu pikiranmu kan gitu. Itu zon. Jadi kamu belum punya bukti objektif, belum punya korespondensi, belum alamah wabi. Jadi anggapanmu yang macam-macam itu zon. Jiwamu belum tenang. Kamu masih ngejar-ngejar videonya mana ini. Kalau ya kan? Kamu masih nyari-nyari data, mesti gak percaya. Masa cuma foto, harus ada buktinya. Ada linknya. Iya, kamu tinggal cari linknya. Baru kalau sudah dapat videonya, jiwamu mesti tenang. Iya, kamu sudah gak nyari-nyari lagi. Itu sudah berarti kamu sudah makrifat, sudah di situ. Levelnya sudah tinggi, kamu tidak lagi belum, sudah ada buktinya, sudah makrifat, sudah. Ya, jadi itu level paling tinggi pengetahuan. Jadi tahu itu. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi ini sudah makrifat apa belum, itu yang pertama ada bukti objektifnya enggak. Yang kedua jiwamu sudah puas, sudah tenang enggak. Kalau masih tanya-tanya biasanya enggak. Kalau masih ya kemungkinan sih ya nggak tahu ya, kelihatannya begitu. Ramalan saya begitu. Sekali kalimat itu menunjukkan bahwa jiwamu belum tenang, masih belum sukunun nafs, dan pasti belum makrifat. Jadi ada level jahil ketika kamu tidak tahu, ada level taklid ketika kamu ikut saja, ada level zon ketika kamu mengira-ira, menebak-nebak, dan ada level ma'rifat ketika kamu sudah punya bukti konkret, bukti objektif, dan jiwamu sudah tenang.
Jadi dalam Islam begitu juga. Kamu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu, keislamanmu itu ada di level jahil, ataukah di level taklid, ataukah di level don, ataukah di level ilm. Kamu sendiri yang bisa mendeteksi. Kalau level jahil itu berarti kalian melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu yang kalian tidak paham. Kenapa kamu percaya, apa dasarnya kamu percaya. Itu berarti masih jahil. Kalau kalian percaya dan melakukan itu karena ikut sesuatu atau ikut seseorang, mungkin ikut sesuatu bisa organisasimu, bisa ideologimu, atau ikut seseorang, mungkin kiaimu, ustadzmu, itu namanya taklid. Kalau kalian percaya dan melakukan sesuatu itu sudah berpikir sendiri, cuma tidak punya dasar yang kuat, tidak punya bukti konkret, tidak ada sukunun nafas, masih mendemak-demak, mengira-ngira, itu masih enggak. Baru yang terakhir, kalau sudah punya bukti kuat, bukti yang objektif, dan jiwa kalian tenang, itu sudah jadi makrifat. Antara dzon dan makrifat itu kadang-kadang tipis jaraknya, hati-hati. Orang nggak ngerti, kemudian menebak-nebak, Allah itu mesti lebih suka yang kayak gini, nggak mungkin dia suka yang kayak gitu. Sebelum kalian punya dalil yang objektif, itu namanya masih dzon. Sebelum punya bukti, masih namanya dzon. Kalian masih nebak-nebak, kadang-kadang bisa keliru, nggak selalu benar. Ya kayak kalian misalnya yang nebak-nebak itu. Pokoknya ujian itu kalau nyontek itu boleh Pak. Dalilnya ya karena saya pikir-pikir Pak, kalau saya ujian itu tidak nyontek, hasilnya mesti jelek Pak. Kalau hasilnya jelek, nggak lulus Pak. Kalau nggak lulus, kasihan orang tua Pak, membiayai lama Pak. Jadi dalam rangka birrul walidain Pak, nyontek itu. Nah, ini Pak Nova itu kamu nggak punya bukti objektif, nggak punya bukti konkret, nggak sukunun nafas. Kok banyak anak-anak, saya kemarin ceritakan, kok banyak anak-anak yang tanya pacaran itu boleh nggak secara Islam? Berarti apa? Dia kok dia pacaran sebenarnya masih belum, dia masih ragu-ragu, belum makrifat bahwa pacaran itu boleh atau enggak. Buktinya apa? Dia tanya. Ketika dia tanya berarti apa? Jiwanya belum tenang, belum sukunun nafas. Nah, maka mantapkanlah hatimu biar sukunun nafas, cari dasar yang kuat, cari dalil yang kuat. Entah kalian mau ingin, kalau memang merasa boleh ya cari dalil bahwa pacaran itu boleh. Ya, biasanya kan kamu pakai dalil itu kan, waja'alakum su'uba wa qabailah lita'arafu. Ada dalilnya Pak, lita'arafu. Padahal itu dalil manipulatif gitu. Kamu pakai itu. Karena jadi yang punya pacar pakai dalil waja'alakum, yang lita'arafu itu yang tidak punya pacar pakai dalil wala taqrabuz zina. Jadi yang pakai dalil itu biasanya dia nggak lagu, nggak punya pacar. Yang punya pacar pakai dalil ta'aruf. Rasanya gitu. Oke, jadi itu hierarki pengetahuan. Sekarang kita masuk ke dalam Islam, sumber pengetahuan. Sebenarnya sama aja, cuma ada tambahannya pasti, karena dalam agama ada, apalagi epistemologi Barat dan Islam. Kalau di Barat asumsi-asumsinya kebanyakan positivistik. Dia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris dan analisis yang sifatnya rasional. Empiris berarti hanya percaya aspek fisik, lebih percaya pada aspek yang kelihatan, dan tidak terlalu concern dengan yang metafisik. Beda sama agama. Itu jadi tambahannya agama kebanyakan di hal-hal yang non-positivistik, non-data empiris, non-data rasional. Barat, kalau bahasa epistemologi Islamnya lebih cenderung melihat aspek mahsusat dan makulat. Ya kan? Mahsusat itu yang bisa diindra, makulat itu yang bisa dirasionalkan.
Sementara aspek sam'iyat, aspek-aspek metafisik jarang dibahas. Orang barat itu menganggap yang metafisik itu dengan bahasa meaningless. Meaningless itu nggak ada gunanya. Katanya orang barat, metafisik itu boleh kamu bahas, boleh kamu rasionalkan, boleh kamu kaji secara ilmiah, cuma hasilnya meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Hasil pengetahuannya pasti tidak pasti. Sifat pengetahuannya namanya spekulasi. Karena memang barangnya tidak bisa diindra langsung. Itu cirinya epistemologi barat. Makanya filsafat metafisika itu nama lainnya adalah filsafat spekulatif. Karena isinya memang spekulasi-spekulasi, tidak bisa diakses langsung barangnya. Kalau agama yang metafisik kan banyak. Eskatologis itu kan semuanya metafisik. Membahas Tuhan itu semuanya metafisik. Membahas dunia di luar fisiknya metafisik, barang gaib semua. Sehingga semua pemikiran di wilayah itu, katanya epistemologi barat, itu sifatnya spekulasi. Kalau spekulasi itu kan kira-kira, tidak ada yang pasti, katanya barat. Sebagian memang gitu karakternya. Meskipun nanti ada kritik juga beberapa bahwa seperti Karl Popper yang bilang mungkin itu meaningless, nggak ada gunanya. Meaningless itu berarti nggak berarti, secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meaningless tidak berarti tidak fungsional, katanya Popper. Banyak hal meaningless tapi fungsional, tidak ilmiah tapi berguna. Ponari itu yang kalian ngerti Ponari? Iya, Ponari Jombang. Itu kan nggak ilmiah itu. Ngobati orang sakit kok pakai batu, batunya dicelup-celupin dan banyak orang sekali percaya di situ. Itu secara ilmiah meaningless jelas. Kalian juga mungkin merasa itu musyrik, kafir dan macam-macam. Tapi secara fungsional mungkin tidak. Secara fungsional itu kenapa kok orang ke situ karena dia sakit, dan kenapa kok banyak yang ke situ karena ya ternyata banyak juga yang bisa sembuh. Jadi meskipun kalian marah-marah, yang ilmiah bilang tidak ilmiah, yang agamis bilang itu kafir musyrik, tapi bagi yang sakit terserah, yang penting saya sembuh. Iya kan? Ke dokter mahal-mahal nggak sembuh-sembuh, sudah habis puluhan juta. Ponari cuma dikasih minum air, dikasih batu bisa sembuh. Dan banyak yang bisa sembuh. Karena saya orang daerah sana jadi ngerti. Meskipun sekarang sudah hilang khasiatnya, nggak lahir lagi. Tapi secara fungsional jalan. Agama itu mungkin metafisik, nggak bisa diukur secara ilmiah. Tapi banyak aspek dalam agama yang fungsional bagi kamu. Mungkin gara-gara diancam neraka terus kalian mau sedekah, kalian mau berbuat baik, gara-gara ya kan dipakari besok amal kalian dilipat gandakan 700 kali. Wah, dikalkulasi secara matematika, sip ini bisa untuk banyak, terus kalian mau sedekah, diancam neraka, jadi kalkulasi begitu. Jadi kalau kalian korupsi 1 juta, infakkan aja 100.000. 100.000 itu nanti dilipat gandakan 700 kali, jadi hasilnya 7 juta. Masih untung kan, lumayan. Jadi ayo itu matematikanya koruptor itu kan gitu. Jadi habis kira-kira dosa sekian, nanti kalau diinfakkan sekian dapat sekian. Jadi matematikanya koruptor. Oke. Nah, sumber pengetahuan dalam Islam tetap ada 2, pasti diakui karena nggak mungkin tidak mengakui 2, akal dan empiris. Mahsusat atau mudrokat itu pasti. Realitas dan akal. Cuma yang ditambah oleh epistemologi Islam adalah kabar yang dianggap otoritas, baik itu dari orang yang dipercaya atau dari nas, dari teks. Apakah itu teks kitab suci atau karya orang-orang yang dipercaya. Itu tambahan. Kalau epistemologi umum kemarin kan cuma 2, rasio sama empiris. Nah, Islam nambah lagi kabar. Kabar kalau dalam Islam yang dipercaya ada 3 jenis. Yang pertama adalah kabar yang mau nggak mau kamu harus percaya karena ada pengetahuan yang pasti.
Cirinya apa? Cirinya pengetahuan yang kamu tidak bisa menolak adalah yang pertama, orang yang ngasih tahu itu yakin. Itu ciri pertama. Kalau yang ngasih tahu sudah nggak yakin, kamu mesti ragu-ragu. Kalau kamu dikasih tahu orang dan orangnya yakin pasti, itu pengetahuannya biasanya niscaya. Saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri, itu validitasnya lebih tinggi. Jadi kabar. Maka hadis itu kan dipercaya kalau ada transmisi dan berujung di sahabat, karena dianggap sahabat mengalami langsung kehidupan bareng Nabi. Pengalaman langsung, orang yang yakin dengan yang dilihatnya. Itu yang pertama. Ciri kedua adalah jika yang meriwayatkan lebih dari 4 orang. Itu ciri kedua. Kalau ada lebih dari 4 orang ngomong tentang hal yang sama, meskipun mungkin 4 ini masing-masing tidak merasa sangat pasti. Saya tadi melihat ada anak UIN pacaran, kemudian pacarnya berdua masuk kamar, paginya baru keluar. Kalau satu orang kamu arah, jangan kamu salah lihat. Ya tidak tahu ya, tapi kelihatannya anak UIN kok. Tapi orang kedua bilang, iya saya juga lihat. Orang ketiga bilang, saya yakin saya juga lihat. 4 bilang, lebih dari 4 kamu nggak perlu ragu, kemungkinan besar memang dia. Jadi kemungkinan besar. Atau satu orang tapi yakin pasti. Saya lihat sendiri, wong itu rumah-rumah saya, kamar kos-kosanku sendiri, atau kamar temanku sendiri kok, saya yakin. Itu biasanya kabar otoritatif, punya pengetahuan langsung. Atau tidak 4 orang, hanya saja ada bukti korespondensinya, ada bukti nyatanya. Makanya untuk hal yang empiris tidak harus melihat siapa yang bawa. Kamu lihat sendiri, ada bukti nyatanya. Atau saya lihat tadi anak UIN masuk kamar berdua. Oh, kamu lihat sendirian, kurang meyakinkan, harus 4 orang. Saya lihat sendiri kok, ini loh, saya foto. Nah, ada bukti nyatanya, kamu ya sudah, nggak urusan siapa yang ngomong, dia yakin apa enggak, tapi foto sudah bicara. Jadi berarti untuk hal yang empiris nggak perlu dilihat pembawanya. Banyak hal yang harus kamu lihat pembawanya. Dia kelompok mana, dia aliran apa, kadang-kadang gitu. Tapi kalau itu dia ngomong tentang yang empiris, dan yang empiris itu ada bukti nyatanya, ya kamu nggak harus bahas siapa yang bawa. Dan itu kabar jenis pertama. Ada kabar jenis kedua, tidak lewat orang, tapi lewat referensi. Namanya istidlal, cara berpikir inferensial. Jadi cara berpikir inferensial itu sebuah pernyataan yang sumbernya, yang referensinya diyakini pasti benar. Itu cirinya. Misalnya Al-Quran atau hadis, itu kan, atau sunnah, itu kan kalian yakini pasti benar. Jadi kalau ada orang ngomong kemudian buktinya apa? Ini loh ayatnya. Buktinya apa? Ini loh sunnahnya. Ini loh hadisnya. Nah, itu berarti cara berpikir inferensial, model istidlal. Itu salah satu jenis kabar yang otoritatif, sumber pengetahuan juga. Atau dinyatakan ahlinya. Merapi itu 1 bulan lagi akan meletus. Yang ngomong siapa? Surono. Surono itu kan orang paling terkenal zaman Merapi meletus. Oh iya, kalau Surono percaya. Tapi kalau yang ngomong saya, kalian mungkin tidak percaya pasti. Karena tidak otoritatif. Hubungannya apa saya sama gunung meletus? Jadi dinyatakan oleh ahlinya, kalau kamu kena flu, minumlah obat flu. Yang ngomong dokter, merek tertentu misalnya. Yang ngomong dokter, kalian mesti percaya. Tapi kalau yang ngomong teman, mungkin kalian tidak mesti lah, setiap orang beda-beda, mesti gitu. Tapi kalau yang sudah ngomong ahlinya, kalian percaya. Itu kedua. Yang ketiga, ada syarat-syarat khusus. Meskipun bukan ahlinya atau bukan bidangnya, tapi ada bukti kontekstualnya. Itu tak kasih contoh. Kalau ada bayi, suara bayi kedengaran, berarti bayinya sudah lahir. Referensinya adalah suara bayinya itu. Itu termasuk kabar yang otoritatif. Karena nggak mungkin kan bayi sudah ada suara bayinya belum lahir.
Ada suaranya, bayinya belum lahir kok, tapi nggak ada. Kalau sebaliknya mungkin, bayinya lahir nggak ada suaranya masih mungkin. Tapi kalau bayinya sudah lahir itu insya Allah mesti nangis. Jadi itu model kedua, istidlal inferensial. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu-ilmu Islam itu ada istilahnya sendiri-sendiri. Kamu silakan tanya lah, yang ahli tafsir, ahli hadis. Ini kan agak mahasiswa, teman-teman dari tafsir hadis, kamu tanya lah. Yang tadi jumlahnya lebih 4 orang, kalau hadis itu kan namanya hadis mutawatir. Istidlal, nanti ada istihsan atau kayak gitu, banyak yang uwin-uwin lah. Jangan tanya ahli filsafat, kamu salah sasaran. Yang terakhir kabar wahid. Kabar wahid itu kalau hadis namanya hadis ahad. Kabar wahid itu kabar yang diriwayatkan dari satu orang ke satu orang. Kalau hadis itu hadis ahad. Derajat kebenarannya baru pada level dzon, maka perlu diuji habis-habisan kan. Hampir separuh lebih dari ulumul hadis itu yang dibahas hadis ahad. Gimana cara memahaminya? Jenis-jenis hadis yang sebanyak itu sebenarnya untuk membahas kabar wahid. Karena memang ketika tidak diuji itu levelnya baru level dzon. Bisa iya, bisa enggak. Hadis itu kan macam-macam isinya. Karena dalam Islam hadis itu dibukukan kan jauh, sekian abad, sekitar berapa abad ini setelah Nabi wafat? Hah? 2 abad. Kamu percaya nggak katanya Ain itu? Dia otoritatif nggak? Jangan-jangan kamu termasuk ahlinya nggak gitu loh. Jadi sekitar 2 abad setelah Nabi wafat, hadis baru dibukukan. Seingat saya kalau nggak 4, 8, tapi kalau katanya dia 2, aku manut. Setelah Nabi wafat baru dimunculkan, dan itu di era dinasti Umayyah dibukukan. Ketika Muawiyah sedang ingin cari pengaruh dahsyat besar-besaran, sehingga banyak sekali lahir hadis-hadis palsu dalam rangka politik. Aliran yang tadi disebut Jabariyah itu yang mempopulerkan Umayyah dan kawan-kawan. Jadi Umayyah ini kan merebut kekuasaan politik secara agak kasar dari Ali dan keluarganya. Maka dia menyebarkan ideologi Jabariyah bahwa kalau memang saya takdirnya jadi khalifah, siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah menghendaki. Itu politiknya Muawiyah zaman itu. Tapi sukses karena banyak umat Islam kemudian secara jumhur menyepakati Muawiyah. Jadi hadis itu jauh. Banyak hadis-hadis aneh, unik, lucu, kadang nggak masuk akal. Perlu diteliti lagi. Maka kitab-kitab hadis palsu itu kan jumlahnya ribuan hadis palsu. Bukhari, Muslim itu sebelum kodifikasi hadis dibuat semuanya. Karena memang kebanyakan hadis itu dari kabar orang ke orang, namanya kabar wahid. Hadis mutawatir itu paling sekitar nggak ada 10%-nya dalam Islam. Kan ada hadis yang aneh-aneh. Misalnya hadis, saya masih ingat zaman itu ada al-badinjanu dawaun likulidain. Zaman saya di pondok itu. Jadi terong itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Oh itu kan, saya tidak tahu validitasnya, tapi ada hadis yang bilang bahwa terong itu obat bagi segala macam penyakit. Itu perlu kamu uji. Apa benar Nabi pernah ngomong terong? Kira-kira di Arab zaman itu apa ada terong ya? Iya, banyak hadis yang kamu kritisikan karena nggak masuk akal. Misalnya hadis tentang terawih. Istilah terawih itu munculnya zaman Umar. Maka kalau ada Nabi bilang sesungguhnya barang siapa sholat terawih dengan kalimat terawih itu mesti bikinan. Nabi zaman Nabi belum ada istilah terawih, ya kan? Ada dalam tradisi Syiah. Saya masih ingat zaman di Iran itu ada teman yang sholat duha. Tapi bagi orang Syiah, kamu keliru. Sholat duha itu tidak ada dalam Islam. Kamu perlu kaget mesti. Jadi bagi orang Syiah, lahirnya sholat duha itu lagi-lagi zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah itu suatu ketika dia sholat subuh kesiangan.
Terus ada sahabat yang ingat, loh, kamu kok sholat subuh jam segini? Oh udah, ini bukan sholat subuh, ini sholat duha. Ada hadisnya. Kata orang Syiah gitu. Tapi ya kamu cari sendiri lah, kira-kira dalil-dalilnya sholat duha itu valid apa enggak ya? Quran nggak ada jelas sholat duha, tapi coba kamu cari. Jangan-jangan bener orang Syiah. Kalau Nabi menyuruh waktu duha kamu kerja keras banyak. Itu waktunya orang kerja, waktunya orang jangan sholat. Tapi kalau ada perintah sholat sebanyak-banyaknya waktu orang kerja itu memang perlu dikritisi. Oh iya, tapi kalau memang ya apa segitunya harus kamu cari kan. Itu kabar wahid. Jadi, tapi kabar wahid salah satu sumber pengetahuan, meskipun pengetahuan yang levelnya lebih. Jadi dalam Islam selain akalmu yang didaya gunakan, empiris, panca indera, kabar. Kabar itu berarti urusan iman. Kabar itu kan antara percaya dan tidak percaya. Cuma percaya dan tidak percayanya harus ada teorinya, tidak boleh ngawur. Itu yang diatur oleh agama sebenarnya. Agama itu nyuruh kamu beriman, nyuruh kamu percaya, tapi juga ngasih jalur kayak gini loh cara percaya yang benar kan gitu. Dan kita tiap hari tawuran debat itu sebenarnya karena beda hasil ketika menerapkan cara percaya yang diajarkan oleh agama. Ada yang memaknai Al-Quran secara literal, ada yang secara takwil, ada yang secara substantif, macam-macam. Itu yang bikin terus tradisi agama jadi macam-macam. Oke. Dari tiga sumber tadi, akal, panca indera, kemudian yang terakhir kabar, maka Islam dalam aspek pengetahuan punya tiga mode pengetahuan. Kalian pasti pernah dengar tiga mode ini, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Bayani itu ilmu-ilmu tentang bayan, kebanyakan membahas yang berhubungan dengan teks. Karena kabar otoritatif itu sumber primernya adalah teks. Yang kedua irfani, intuitif, pengalaman langsung, namanya ilmu huduri. Yang ketiga burhani, pakai akal, pakai rasio, pakai analisis, namanya ilmu husuli. Mungkin kalian pernah dengar 1, 2, 3 di antara istilah-istilah ini. Yang paling populer biasanya kalian dengar pasti bayani, irfani, burhani, atau dikotomi antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu yang sifatnya deskriptif. Jadi kalian berusaha untuk tahu pengetahuannya orang lain, pengetahuannya buku, pengetahuan dalam ilmu-ilmu. Sementara kalau ilmu huduri itu ilmu yang hadir langsung dalam dirimu. Ilmu huduri itu bisa ilmu yang hasil pengalamanmu langsung. Kalau bahasa epistemologinya namanya know-how. Jadi tahu bagaimana. Lawannya ilmu husuli. Ilmu husuli itu know that, tahu bahwa. Saya tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang makmur. Nah itu know that. Saya tahu caranya beneran, caranya berenang, itu know-how. Jadi pengetahuan berenang mungkin tidak teoritis, tapi karena kamu sendiri bisa berenang, maka kamu tahu apa itu berenang, gimana berenang. Itu sebenarnya jenis ilmu huduri, ilmu yang didapat dari pengalaman langsung. Kalau ilmu husuli itu kamu tidak bisa berenang, tapi kamu baca buku tentang berenang. Oh berenang itu kalau gaya dada kayak gini, kalau gaya kuku-kuku kayak gini, kalau gaya punggung kayak gini. Itu ilmu husuli, tapi kamu sendiri nggak bisa berenang. Pengetahuanmu tentang berenang itu namanya ilmu husuli. Tapi kalau huduri, kamu ngerti sendiri gimana berenang itu, gimana cara mempraktekkan gaya punggung, gaya dada, gaya kuku-kuku. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Banyak ya? Banyak. Hati-hati, Indonesia itu negara yang 70% air. Hati-hati kalau nggak bisa berenang. Harus bisa. Ya entahlah kayak karena saya ngerti kalau ada tsunami beneran kan susah.
Jangan kayak saya tidak bisa. Satu-satunya gaya yang saya bisa gaya dada. Jadi begitu nyemplung langsung dada, belum sudah hilang. Oke, jadi ada huduri, ada husuli. Kenapa sih kok huduri itu, kalau kalian baca buku ilmu huduri kan agak jelimet. Sebenarnya itu ilmu dari pengalaman langsung. Jadi ilmu itu tidak dicari di luar, tapi dilihat ke dalam. Maka dalam tradisi Sunni dikenal misalnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan ilmu yang kalian tidak baca buku, tapi dia sudah ada di pikiran. Kalau ilmu husuli kamu mencarinya keluar, tapi kalau ilmu huduri kamu malah masuk ke dalam. Maka disiplinnya orang sering menyebut irfani, disiplin sufi. Untuk dapat pengetahuan ini kamu tidak baca buku, tapi riyadhah. Ya kan, wiritan, mujahadah, kan? Kalau irfani itu kan gitu. Kalau huduri di barat itu namanya pengetahuan intuitif, yang kamu dapat dari pengalaman langsung. Yang tidak ngalami nggak bisa kamu tahu. Misalnya kamu bilang pacaran itu mengganggu kuliah. Nah, orang yang menyatakan pacaran itu mengganggu kuliah, tanyalah dia punya pacar nggak? Iya. Kalau dia tidak punya pacar, berarti itu ilmu husuli. Derajatnya lebih rendah daripada ilmu huduri. Kalau dia sendiri punya pacar, itu sudah ilmu huduri. Berarti dia ngerti sendiri dan ngalami sendiri betapa susahnya punya pacar. Tapi kalau enggak, itu masih ilmu husuli, masih ilmu buku, masih ilmu konsep. Beda dengan ilmu huduri, ilmu pengalaman langsung. Sifatnya intuitif, bukan karena baca. Maka ilmu namanya irfan. Di luar huduri sama husuli, kalau dalam agama ada ilmu bayan. Jadi bayan itu makna harafiahnya menjelaskan, keterangan. Itu sebenarnya karena hubungannya sama teks. Jadi ini kayak wahyu bagian lain. Jadi wahyu itu kan ada dua, ada wahyu kauniyah, ada wahyu qauliyah. Untuk memahami wahyu kauniyah ini kamu bisa pakai huduri atau husuli, sementara wahyu qauliyah kalian butuh bayani. Banyak orang tidak setuju dengan bayan. Bayan itu tekstual, bikin orang berpikirnya keras. Tidak selalu. Karena dalam agama pasti kalian harus bayani. Kalau nggak bayani, kehilangan identitas. Karena dasar-dasar keislaman adanya di bayan, adanya di teks Al-Quran sama hadis. Nanti kita cermati satu-satu itu. Bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama masuk ke bayani. Jadi bayani sumbernya dua, nas, teks atau wahyu. Yang kedua khabar, seperti saya jelaskan di atas. Oke. Kamu tidak harus balapan nulis ya. Tidak apa-apa, harus ditulis. Kamu copy aja kalau punya flash disk. Ya, daripada kamu capek-capek nulis. Ngapain? Ya. Cuma yo kalau kamu copy ini isinya cuma pointers yang penjelasan agak aneh. Cuma jangan balapan nulis, nanti kamu konsentrasi sama nulisnya nggak ngerti yang diomongin. Mending bikin improvisasi sendiri, kamu bahasakan sendiri. Silahkan nulis buku dengan pointers ini, tidak apa-apa. Oke, bayani, nalar paling dasar dalam Islam. Sumbernya adalah nas, teks, wahyu. Yang punya otoritas teks. Nalarnya namanya nalar grafis. Benar salahnya cara mengujinya namanya inferensial. Dicek. Kamu ngomong apa? Dasarnya ini, oh ya, benar sesuai dengan dasarnya. Itu namanya dicek referensinya. Namanya cara berpikir inferensial. Tidak salah kalau ada orang yang cara berpikirnya selalu dalilnya apa, dasarnya apa, tidak salah. Cuma itu sebagian, tidak seluruhnya.
dalam konteks nalar cara berpikir pola beragama. Salah satu cara berpikir yang paling simpel dalam agama memang model inferensial. Kamu cari nasnya apa, teksnya apa. Your nas, teks, wahyu, itu kan kalau wahyu jelas Al-Quran, tapi nas itu kan nggak selalu, kadang-kadang ada Al-Quran, ada sunnah, termasuk pikiran-pikiran para ulama dalam buku-bukunya. Sehingga ada level kedua dari bayani, yaitu kabar atau ijma. Kalau ijma ini otoritas orang. Kenapa ijma masuk? Karena logika. Sebenarnya yang ngajarin logika ini Nabi, bahwa umatku tidak akan sepakat dalam hal yang keliru, maka ijma dimasukkan. Kalau banyak ulama sepakat tentang satu hal, kemungkinan itu memang benar. Karena kalau nggak benar, pasti ulama nggak akan sepakat. Mungkin ada 1-2 ulama yang punya pendapat begitu, tapi nggak mungkin dia bisa sepakat banyak ulama. Ketika banyak ulama bisa sepakat, kemungkinan itulah yang benar. Maka ijma dimasukkan sebagai dasar otoritas person, kabar. Jadi ada nas, ada kabar. Ini salah satu yang khas dalam epistemologi Islam. Jadi tidak selalu pengetahuan itu harus nyari sendiri. Kayak kemarin kan yang minggu lalu, pengetahuan itu kayak nyari sendiri, pakai akalmu, pakai intuisimu, pakai nalurimu. Padahal nggak gitu. Kadang-kadang ada juga yang sifatnya dikasih tahu. Sifatnya kamu percaya sesuatu, kamu dikasih tahu seseorang, atau kamu mengambil inspirasi dari nas, dari teks, dari wahyu. Sumbernya namanya bayan. Metodenya ini istihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah. Istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kamu dengar aja sudah syukur. Istintajiyah. Ya loh, biar nambah kosakata atau enggak ya. Kalau pakai istilah asing itu kan biasanya enak. Kalau kamu ngomong ada asing-asingnya itu kan orang anggapnya ilmiah. Kalau pakai istilah-istilah Arab itu kan seolah-olah wah ini alumni Timur Tengah. Pakai istilah-istilah Inggris itu pokoknya ini alumni Kanada gitu. Ya, Fatonah. Fatonah itu pinter, sesuai dengan nama katanya kan, Fatonah, artinya orang yang cerdas. Nah, yang cerdas. Fatonah. Oke. Yang pertama ijtihadiyah. Ijtihad itu cara berpikir yang sumbernya nas tapi secara kreatif. Itu ijtihad. Ijtihad itu dari nas diambil prinsipnya, terus dia mengeluarkan ide baru. Itu ijtihad. Contohnya ijtihad, misalnya rokok itu haram, itu satunya ijtihad sebenarnya. Kamu cari dalil yang bilang innar ruku'a haramun, nggak ada. Ya kan, nggak ada dalil Nabi bilang bahwa rokok itu haram, nggak ada. Farka'u, yang ada malah nyuruh kamu rokokan. Farka'u ma'al waki'in, maka merokoklah bareng orang-orang yang rokok. Jadi kalau kamu merokok tidak bareng orang yang rokok itu haram. Harus sama-sama yang rokok, biar enggak. Nggak ada dalilnya. Tapi terus diijtihadi bahwa merokok itu haram, pasti dengan mengambil inspirasi ide dari ayat-ayat yang sebenarnya dia nggak ada, tapi dicari substansinya terus dikeluarkan ide baru.